bagaimana keistimewaan daripada solat, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan di akhir hayatnya beliau, daripada wasiat terakhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terucap dari lisan beliau di akhir hayatnya adalah as-salah as-salah wa ma malakat aimanukum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita sebagai umatnya di akhir hayatnya, ketika hembusan terakhir daripada nafas beliau sallallahu alaihi wasallam, wasiat dari Nabi Muhammad adalah as-salah as-salah, jaga salat wa ma malakat aimanukum. Itulah wasiat terakhir dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan akan sangat pentingnya salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menitipkan kepada kita umat setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk betul-betul memegang teguh daripada salat, betul-betul menjaga daripada salat 5 waktu. Karena salat 5 waktu ini adalah suatu ibadah yang memiliki keistimewaan dibanding ibadah-ibadah yang lain. Ibadah, tidak ada satu-satu pun ibadah yang dimana dapat pensyariatannya langsung dengan Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima daripada amanah salat tersebut. Ini adalah suatu anugerah yang sangat luar biasa, menunjukkan saking pentingnya daripada salat. Yang namanya perintah, kalau kita mau analogikan yang namanya perintah dari atasan, kalau sekiranya perintah atau suatu perkara yang sangat penting, yang sangat urgen, pasti daripada pemimpin tersebut nggak akan mewakilkan kepada orang lain. Pasti dia sendiri yang akan memberikan perintah, dia sendiri yang akan memberikan daripada perintah tersebut kepada bawahannya. Maka walillahil matsalil a'la, begitu juga Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan beban syariat yang sangat penting, yang sangat urgen, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mewakilkannya kepada malaikat Jibril. Bahkan malaikat Jibril tidak bisa ikut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril tidak bisa ikut ke Sidratil Muntaha bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi sallam naik ke Sidratil Muntaha bersama, yang dimana di situ mendapatkan langsung perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keagungan, keistimewaan daripada salat 5 waktu. Dan juga salat 5 waktu ini adalah hadiah, anugerah yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat yang cuma 5 waktu, namun Allah Subhanahu wa taala berikan pahala, ganjaran kepada kita, yaitu minimal 50 kali salat kita dapatkan daripada pahala. Sebagaimana di dalam hadis Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah sama-sama kita ketahui, ketika awal Nabi sallam dapat perintah untuk salat 50 waktu, sampai akhirnya Nabi sallam berulang kali naik meminta keringanan atas daripada nasihat Nabi Allah Musa ala nabiyina wa alaihi salam, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, au kama qal dzalika khamsun wa hiya khamsun, sesungguhnya ini kewajiban 5 waktu namun pahalanya setara dengan 50 waktu. Karena al hasanah bi asyri amsalha, satu kebaikan, satu taat yang dilakukan oleh seorang muslim, maka minimal dapat 10 kali ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin saja Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan lebih daripada 10. Kalau kita salat 5 waktu, maka minimal dapat 10 kali lipat, yaitu minimal sehari dapat pahala 50 kali salat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini anugerah yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang namanya salat bagi seorang muslim adalah suatu yang bisa menggugurkan daripada pahala, daripada dosa-dosa yang dia lakukan. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu gambaran, suatu analogi kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Nabi sallam mengatakan, bagaimana pendapat kalian jika ada di depan pintu rumah kita ada sungai yang mengalir begitu derasnya, kemudian kalian mandi di sungai tersebut 5 kali sehari, apakah tersisa sekiranya kotoran di dia punya badan? Maka para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, la yabqa min daranihi min badanihi min daranihi syai.
maka wahai Rasulullah, tidak mungkin tersisa kotoran sedikit pun di dia punya badan. Kita mandi 2 kali sehari saja udah wangi, udah bersih, udah rapi, apalagi 5 kali sehari. Maka Nabi SAW mengatakan begitu pula dengan salat, bahwasanya dia membersihkan daripada dosa, sebagaimana tadi orang yang mandi di sungai 5 kali sehari bersih dia punya badan. Begitu juga seorang muslim yang dia menjaga salat 5 waktunya, bersih dia daripada dosa. Ini daripada fadilah, keistimewaan yang sangat luar biasa di dalam salat 5 waktu. Bahkan Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anh, pernah pada suatu saat beliau datang sedang melakukan perjalanan dengan seorang tabi'in. Maka Sayyidina Salman, beliau ketika berada di bawah pohon yang sudah kering, maka beliau goyangkan daripada itu pohon sehingga berguguran daun-daun kering tadi ke bawah. Maka Sayyidina Salman mengatakan kepada tabi'in yang bersama dengan beliau, tidakkah engkau penasaran kenapa saya menggoyangkan ini pohon sehingga berguguran daripada daun-daun kering ini? Maka tabi'in tersebut mengatakan, kenapa gerangan? Apa sebabnya engkau melakukan hal tersebut? Maka Sayyidina Salman mengatakan bahwasanya saya pernah bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika saya juga sedang berada dengan Rasulullah, berada pada suatu pohon yang sedang kering, yang sudah kering, maka digoyangkan pohon tersebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga berguguran daun-daun kering tadi ke bawah tanah. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan kepadaku, wahai Salman, tidakkah kamu penasaran bertanya tentang apa sebabnya aku menggoyangkan pohon ini? Maka Sayyidina Salman mengatakan bertanya kepada Rasulullah, apa gerangan ya Rasulullah yang menyebabkan engkau melakukan tersebut? Maka Rasulullah SAW mengatakan, wahai Salman, sesungguhnya seorang mukmin ketika dia melaksanakan salat 5 waktunya, maka berguguran pula daripada dosa-dosanya dia sebagaimana berguguran daripada daun-daun kering dari pohon ini. Gugur habis dia punya dosa. Dan juga diriwayatkan di dalam Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala rahmatal abrar, beliau meriwayatkan suatu hadis di mana sahabat menceritakan ada 2 orang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhuma, yang mana 2 orang saudara ini, sahabat yang mereka saudara adik kakak, di mana keduanya ini seorang muslim, yang mana salah satu dari saudaranya ini lebih afdal di dalam amal perbuatannya dibanding saudaranya yang satu. Namun kemudian yaitu saudaranya yang amalannya dianggap oleh para sahabat lebih afdal daripada saudaranya, meninggal lebih dulu dari saudaranya tersebut. Ketika saat itu kemudian selang 40 hari berikutnya, baru saudaranya juga menyusul dia punya saudara meninggal dunia, yang kemudian para sahabat mereka mengatakan tentang keutamaan daripada saudaranya yang meninggal lebih dulu. Sampai akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat tersebut, tidakkah kalian tahu tentang apa yang telah yaitu digapai oleh orang yang meninggal belakangan tersebut daripada derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala karena salatnya dia? Yaitu Nabi SAW mengatakan, kenapa kalian menganggap yang meninggal lebih dulu itu dia lebih afdal? Kalian enggak tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat daripada saudaranya yang dianggap enggak seafdal daripada saudaranya dari segi amal. Namun Nabi SAW mengatakan dia punya amalan yaitu 40 hari daripada sholat 5 waktu yang itu nggak dimiliki oleh saudaranya tadi. Ini keutamaan yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sholat 40 harinya dia punya saudara. Di mana mereka masuk Islam bareng, maka amal mereka bareng, di mana saudaranya tersebut yang meninggal 40 hari berikutnya berarti punya kesempatan 40 hari untuk melaksanakan sholat 5 waktu melebihi daripada saudaranya, yang itu bisa menyusul daripada seluruh daripada amal-amal saleh saudaranya tersebut yang dianggap lebih afdal daripada saudaranya. Ini menunjukkan keagungan, keistimewaan daripada sholat 5 waktu. Maka dari itu semua, daripada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan kepada kita bagaimana keutamaan, keistimewaan daripada sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini adalah suatu yang betul-betul diwasiatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kepada seseorang yang dia melemehkan salatnya. Allah Subhanahu wa taala bahkan memberikan ancaman di dalam Al-Qur'an, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail bagi orang-orang alladzina hum fawailul lil musallin, maka neraka wail bagi orang-orang yang melaksanakan salat. Seperti apa? Yaitu alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka melalaikan salatnya. Sayyidina Abdullah ibn Abbas mengatakan yang dimaksud melalaikan salat itu adalah orang-orang yang melaksanakan salat namun di luar waktu. Tetap salat, cuman salatnya di luar waktu. Itu saja Allah katakan fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang-orang yang melaksanakan salat namun dia lalai akan salatnya, namun dia nggak merhatiin daripada waktu salat. Tetap salat, cuman zuhurnya di waktu asar, maghribnya ketika udah di isya, subuhnya di waktu duha. Inilah yang Allah katakan fawailul lil musallin. Ini Allah katakan wail bagi orang yang sholat. Bayangin gimana orang yang nggak sholat. Yang sholat aja namun nggak perhatian dengan waktunya, Allah berikan ancaman, apalagi yang nggak sholat. Makanya Nabi SAW di dalam suatu hadis juga beliau SAW bersabda bahwa saja man hafadha alaihinna fa takunu lahu nuran wahudan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang seorang muslim yang dia menjaga atas salat 5 waktunya, maka salat 5 waktu tersebut akan menjadi nur, menjadi cahaya baginya, akan menjadi petunjuk baginya, dan najah, menjadi keselamatan baginya kelak di yaumil qiyamah. Namun sebaliknya, barang siapa yang dia tidak menjaga salatnya, meremehkan salatnya, meninggalkan salatnya, fala takunu lahu nur, maka dia nggak punya cahaya, dia nggak punya hidayah, nggak dapat petunjuk, nggak dapat daripada najah, nggak dapat daripada keselamatan di yaumil qiyamah. Wa yub'ats ma'a Qarun wa Haman wa Fir'aun wa Ubay bin Ka'ab yaumal qiyamah. Dan Allah bangkitkan itu orang yang dia meremehkan salatnya, nggak jaga salat 5 waktunya, nggak dapat hidayah kelak di yaumil qiyamah, nggak dapat keselamatan, nggak punya cahaya di yaumil qiyamah. Dan Allah bangkitkan bareng bersama dengan Haman, dengan Qarun, dengan Fir'aun, dan juga Ubay bin Ka'ab. Nah, maka ini Ubay bin Khalaf, yaitu daripada musuh Nabi SAW. Allah bangkitkan dengan mereka semua. Ini daripada kesengsaraan orang yang meremehkan salat, meninggalkan salat. Ancamannya sangat luar biasa dari Nabi SAW. Maka sangat penting untuk kita di bulan Rajab ini menjaga betul-betul daripada salat. Kita perhatikan betul daripada salat kita. Kita koreksi lagi daripada salat kita. Kita jadikan salat kita sebagai agar kelak di yaumil qiyamah menjadi cahaya bagi kita, yang menerangi kita kelak di yaumil qiyamah, yang menjadi petunjuk bagi kita kelak di yaumil qiyamah, menjadi penyelamat bagi kita kelak di yaumil qiyamah. Karena seorang sahabat Nabi pernah meminta kepada Nabi SAW suatu doa. Ini sahabat Sayyidina Rabi'ah pernah pada suatu malam nyiapin daripada tempat wuduknya Nabi SAW, nyiapin air untuk Nabi SAW. Beliau berkhidmah kepada Nabi SAW. Beliau nyiapin air, beliau yang tuangin air wuduknya Nabi SAW. Maka selesai dari wuduknya Nabi SAW, Nabi mengatakan, sal, minta apapun yang kamu inginkan. Maka sahabat ini cerdas luar biasa. Yang beliau minta suatu yang sangat bernilai, suatu yang sangat mahal. Beliau meminta, as'alu murafaqatuka fil jannah. Wahai Rasulullah, aku nggak minta macam-macam, aku cuman minta satu, agar aku bisa berdampingan denganmu di surga kelak di yaumil qiyamah. Ini permintaan yang sangat luar biasa. Beliau nggak minta macam-macam, beliau minta bisa berdampingan denganmu wahai Rasulullah di surga kelak. Nah, ini kalau udah berdampingan dengan Nabi udah selamat semua-muanya. Nah, ini permintaan yang sangat luar biasa. Maka apa jawab Nabi SAW? Fa'inni ala dzalika bikathratis sujud. Kalau kamu pengen berdampingan denganku kelak di yaumil qiyamah,
berdampingan denganku di surga, maka bantu aku untuk hal tersebut, untuk bisa jadikan kamu berdampingan denganku, yaitu dengan kamu banyak sujud, banyak sholat. Kalau pengen berdampingan dengan Nabi, ya bantuin juga, bantukan aku juga untuk bisa menjadikanmu bersamaku nanti kelak di yaumil qiyamah, dengan kamu banyak sujud, banyak sholat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya murafaqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa berdampingan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu yang mahal, suatu yang sangat bernilai, gak bisa digapai dengan hanya angan-angan saja, namun harus dengan usaha, dengan ada pengorbanan daripada kita. Karena yang namanya sil'atullahi ghaliyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang dagangannya Allah itu mahal, surganya Allah itu mahal, rahmatnya Allah itu mahal. Ala sil'atullahi hiyal jannah, barang dagangannya Allah itu adalah surga. Surga dan rahmat Allah bahkan bisa berdampingan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan suatu yang murahan, ada nilainya, ada suatu yang mesti kita bayar sebagai maharnya, sebagai harga daripada surga dan rahmat Allah, yaitu dengan amal soleh, dengan kita korbankan waktu kita, tenaga kita, daripada pikiran kita untuk Allah dan Rasulnya. Itulah cara kita untuk menggapai daripada surga, rahmat Allah, dan bisa berdampingan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat penting di bulan Rajab ini, bulan di mana kita dianjurkan untuk banyak beristighfar, banyak yaitu untuk membaca tasbih, di mana kita juga bulan untuk kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan memperbaiki daripada solat kita. Kita jadikan solat kita perbaiki, kita punya solat dengan mentadaburi daripada solat kita, mentadaburi daripada makna-makna di dalam solat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah, solat adalah suatu yang sangat menenangkan bagi Nabi SAW. Bahkan Nabi menyatakan, waju'ilat qurrata aini fis salah, Allah itu menjadikan ketenangan hatiku, ketenangan pikiranku itu adanya di dalam solat. Nabi SAW merasa tenang, merasa nikmat, merasa lezat ketika di dalam solat. Itulah seharusnya juga kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Bukan justru sebaliknya, kalau udah sholat baru tenang. Kalau kita kan seperti itu. Nabi SAW ketika Sayyidina Bilal mengabarkan sudah masuknya waktu sholat, maka Nabi SAW mengatakan, arihna biha ya Bilal, buat kami tenang dengan sholat wahai Bilal, kumandangkan itu sholat untuk kami supaya bisa tenang di dalam sholat, daripada hiruk pikuk dunia, pikiran daripada mikirin daripada utang piutang, mikirin daripada kreditan, mikirin daripada tanggungan ini dan itu. Dengan sholat kita jadi tenang, yaitu arihna biha ya Bilal, buat kami tenang dengan sholat wahai Bilal. Kalau kita justru arihna anha, justru kalau kita buat kita tenang dari sholat, kita ngerasanya kalau udah sholat alhamdulillah nikmat, udah selesai sholat. Karena kita merasa sholat itu sebagai beban, kita ngerasa sholat itu sebagai suatu yang berat, belum merasakan daripada nikmat, daripada kelezatannya sholat. Justru ngerasa sholat itu beban. Kalau udah selesai sholat baru kita ngerasa tenang, karena kita ngerasa sholat itu sebagai beban. Namun Nabi SAW enggak, justru menanti-nanti, nunggu-nunggu selesai sholat nih, kapan lagi bisa sholat. Karena di dalam sholat hati jadi tenang, pikiran jadi tenang, dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan justru habis sholat justru jadi tenang. Justru di dalam sholat itulah seorang muslim yang betul-betul merasakan kenikmatan lezatnya iman. Justru di dalam sholatnya dia merasakan ketenangan, merasakan kenikmatan, justru pengen terus berduaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayo kita jadikan, khususnya kepada Al-Faqir sendiri, kita jadikan bulan Rajab sebagai momentum kita, momentum Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjadi momentum bagi kita untuk kita memperbaiki diri, memperbaiki hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan memperbaiki solat kita, memperbaiki daripada hubungan kita dengan Allah, dengan solat, dengan tadabbur daripada solat, dengan khusyuk di dalam solat, menjaga daripada solat-solat kita, mengingatkan daripada saudara kita, keluarga kita, anak kita, istri kita untuk menjaga daripada solat.
karena Allah sendiri yang juga memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Wahai Muhammad, perintahkan keluargamu untuk melaksanakan salat, wastabir 'alaiha, dan sabar atas hal tersebut. Sabar, jangan pernah ngerasa bosan untuk mengingatkan kita punya anak, kita punya istri untuk ngejaga salat. Allah yang perintahkan Nabi dan juga kita sebagai umatnya untuk perintahkan keluarga kita sholat, perintahkan anak kita untuk melaksanakan sholat, menjaga mereka punya sholat. Dan juga tidak cukup sampai di situ, Allah perintahkan wastabir 'alaiha, dan berupaya sesabar mungkin dalam hal tersebut. Walaupun mungkin sulit, anak kita mungkin sulit disuruh sholat, tetap Allah perintahkan wastabir 'alaiha, sabar dalam memerintahkan keluarga, dalam membimbing keluarga kita untuk bisa sama-sama agar kelak di yaumil qiyamah kita, keluarga kita, anak istri kita, keluarga kita semuanya bisa berkumpul bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin untuk pada malam hari ini cukup sekian yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.